Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta otomotif. Seperti biasa ya, langsung saja kali ini trouble pada unit Xenia ya, Daihatsu Xenia LI 10 terjadinya overhead, dan ini sempat konsumen mengalami kondisi yang saat ini mogok, dan hingga kami melakukan penggerekan pada markas kami. Sahabat-sahabat pecinta otomotif dimanapun kalian berada, Kas Junedi tiada henti dan tiada bosan akan selalu menyajikan seputar permasalahan dunia otomotif. Buat sahabat-sahabat yang mungkin kali ini sedang menonton di channel kami dan sedang mengalami masalah yang serupa, tentunya masalah overhead pada kendaraan Anda, yakni pada Xenia 1000. Di sini Kas Junedi akan sedikit mengulas kronologinya dan membahas ya bagaimana solusi untuk mengatasi terjadinya overhead pada Xenia tersebut. Sahabat-sahabat otomotif ya, pertama setelah kendaraan kita mogok, kita pastikan terlebih dahulu dengan cara mengecek, kita isi dalam kondisi ya mesin dingin, kita isi pada bagian radiator dengan kondisi volume air yang penuh. Kemudian untuk memastikan apakah pada bagian silinder head ini kena atau tidak, maka cukup kita starter saja. Itu perhatikan ya, terdapat muncratan, dimana artinya pada bagian epak atau gasket yang terdapat pada silinder head ini sudah mengalami loss kompresi akibat dari panas yang terlalu tinggi. Maka dari itu kami akan melakukan eksekusi untuk melakukan pembongkaran pada bagian silinder headnya, dan kami akan mengangkat dan memastikan apakah pada bagian silinder headnya ini sedang mengalami melengkung atau tidak. Namun sebelum kita mau melakukan pembongkaran, terlebih dahulu buat sahabat-sahabat kita sarankan agar supaya jika kalian masih pemula, maka lakukan dengan cara seperti ini ya, untuk memberikan tanda pada bagian top yang ada pada timing tersebut, agar kelak kita nanti di saat mau melakukan pemasangan kembali kita tidak mengalami kesulitan. Sahabat-sahabat otomotif dimanapun kalian berada, terlebih dahulu kita akan melakukan pembongkaran pada bagian mur dari puli noken as ya, noken as, dimana di sana ada kunci 17. Dan pastikan nanti sebelum kalian mengangkat pada bagian kedua noken as, kalian harus pastikan posisi dari top yang ada pada kedua gear tersebut ya. Ini kami menggunakan dengan cara kami untuk mempermudah dan memastikan posisi top yang saat ini ada pada di belakang dari gear noken as tersebut. Gunakan cermin ya sahabat-sahabat untuk memastikan, dan apabila kalian ragu, maka boleh kalian kasih tanda pada bagian depannya, agar supaya nanti di saat pemasangan kembali kalian tidak akan mengalami masalah. Sahabat-sahabat otomotif dimanapun kalian berada ya, beberapa komponen yang akan kami ganti, nanti kami akan sekilas untuk memberikan informasi berapa estimasi yang kita kucurkan ya di saat kita mau melakukan penurunan pada bagian silinder head yang sedang mengalami overhead ini ya bos ya. Oke sahabat-sahabat otomotif dimanapun kalian berada, setelah pada bagian silinder head kami turunkan, saya sarankan buat sahabat-sahabat untuk mengecek ya pada bagian termostat, karena cenderung pada bagian komponen yang satu ini penyebab terjadinya overhead. Maka dari itu buat sahabat-sahabat kita pastikan sekalian kita turunkan pada bagian silinder head, maka jangan lupa kalian harus cek pada bagian termostatnya. Apabila kalian melihat pada bagian termostat tersebut sudah mengalami macet, maka alangkah baiknya kalian harus mengganti dengan yang baru. Karena dengan medan yang cukup sulit, jikalau posisi ada di atas, saya rasa kalian akan kewalahan ya bos ya. Maka dari itu sekalian mumpung ada di bawah. Dan ini adalah sedikit cuplikan beberapa komponen yang harus kita ganti, termasuk pada o-ring yang ada pada bagian water pump, dan juga pak cylinder head, dan juga gasket beserta dengan seal tabung busi ya yang ada pada bagian cover decklet. Dan ini adalah filter oli, dimana kita harus ganti karena ya sebelum kami melakukan pembongkaran pada bagian olinya sudah mengalami loss kompresi, artinya air sudah masuk pada bagian oli sehingga bercampurlah oli dengan air yang berwarna kopi susu ya bos ya. Saya sarankan buat kalian jika mengalami hal yang serupa, maka kita ganti pada bagian filter olinya juga. Sahabat-sahabat, sebelum kami melakukan pelepasan tadi kami sempat mengalami masalah, dimana pada bagian busi nomor 1 ya ini tidak bisa kami lepas
mumpung ada di bawah, sekalian kami akan melakukan pelepasan dengan cara ya kita lateni untuk mengangkat pada bagian karet dari koil yang melengket pada bagian tabung busi akibat dari panas yang berlebihan ya bos ya. Nah di sini adalah proses finishing ya buat sahabat-sahabat. Setelah kami melakukan pemasangan ulang ya, kita merakit sudah selesai, dan ini adalah hasil dari kondisi jarum yang normal ya. Sekali lagi buat teman-teman, pastikan kondisi jarum yang normal adalah seperti ini ya. Kalian harus waspada, kalian harus antisipasi jikalau di saat kalian mengemudi dan mengetahui jarum melebihi dari batas tersebut, maka kalian harus wajib untuk berhenti. Kalian harus mengecek pada bagian kipas, pada bagian air ya. Jikalau air berkurang maka adanya kebocoran, jikalau kipas tidak berputar maka ada komponen yang saling berhubungan itu sedang mengalami masalah. Perhatikan, kipas sudah mulai menyala ya, dengan kondisi jarum yang seperti tadi ya bos ya. Dan kami pastikan alhamdulillah saat ini armada sudah mulai bisa beraktivitas kembali ya. Buat sahabat-sahabat, sekali lagi Kas Junadi sangat-sangat berterima kasih atas dukungan kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan share di channel kami. Dan kami yang bertugas sekali lagi tiada henti dan tiada bosan akan selalu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada ulasan atau penjelasan yang kurang pas di hati kalian, termasuk dari secara audiovisual ya, karena kami sadari kami masih mekanik pemula yang selalu ingin terus berbagi dan selalu ingin terus menggali ilmu ya, baik dari master-master maupun dari media lainnya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas ya bos.